Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Anda? Pemirsa, situasi di Timur Tengah kembali memanas tidak hanya karena adanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Gencatan senjata yang secara tidak resmi berlangsung selama 4 tahun runtuh setelah kelompok Houthi melancarkan serangan udaranya ke Arab Saudi sebagai bentuk balasan atas serangan ke Bandara Internasional Sana'ah, Yaman. Perkembangan terbaru ini mengakibatkan pertanyaan muncul tentang apakah konflik di Timur Tengah akan semakin meluas dan melibatkan banyak negara. Itulah yang akan kami bahas pada malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Widi Wellingtonia. Pemirsa, sebuah bangunan 2 lantai dan juga 6 pintu kamar kontrakan di Jalan Kedondong Raya, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar pada Kamis pagi. Kepulan asap beserta kobaran api begitu cepat membesar dan membakar sebuah bangunan 2 lantai tersebut. 6 kamar kontrakan yang berada di lantai atas juga turut terbakar. Warga di sekitar lokasi yang melihat api dengan cepat membesar tidak berani mendekat hingga memicu kepanikan. Sementara, petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan wilayah Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke bangunan lainnya. Diduga kebakaran ini dipicu akibat korsleting listrik pada salah satu kamar kontrakan yang berada di lantai 2 hingga merambat ke seluruh bangunan. 7 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil diturunkan untuk memadamkan api 1 jam kemudian. Kebakaran menghanguskan belasan lapak kayu dan sejumlah kendaraan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Belasan lapak kayu di Jalan Raya Pacing, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ludes terbakar. Kencangnya hembusan angin serta material bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Selain meludeskan lapak kayu, 3 kendaraan roda 4 yang berada di lokasi ikut terbakar. Lokasi kebakaran yang berada persis di pinggir jalan membuat arus lalu lintas dari arah Bekasi menuju Kerawang mengalami kemacetan panjang. Para pengendara pun memutar balik kendaraannya karena proses evakuasi yang sedang berlangsung. Kasus kebakaran kini ditangani Polsek Kedung Waringin dan Mapolres Metro Bekasi guna menyelidiki penyebab kebakaran. Ledakan terjadi di gudang pusat amunisi TNI AD di Saradan, Madiun, Jawa Timur. Akibat ledakan ini 1 orang anggota meninggal dunia dan 4 anggota luka berat. Sejumlah anggota TNI dan polisi militer nampak bersiaga di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Caruban, Madiun, Jawa Timur pada Kamis siang. Hal ini terjadi usai ledakan di gudang pusat amunisi di Saradan, Madiun, Jawa Timur. Akibat ledakan ini, 1 anggota TNI meninggal dunia dan 4 anggota luka berat. Seluruh korban saat ini sedang mendapatkan perawatan di RS Caruban, Madiun. Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono menyatakan 1 personel meninggal dunia dan 4 prajurit TNI AD mengalami luka berat dalam ledakan gudang amunisi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Saat ini TNI masih melakukan investigasi terhadap peristiwa tersebut. Turut berbelasungkawa tentunya kepada keluarga prajurit yang gugur dalam tugas, serta mendoakan agar seluruh korban
saat ini masih menjalani perawatan dan segera diberikan kesembuhan dan dapat pulih kembali seperti sedia kala. Berdasarkan laporan awal yang kami terima, insiden terjadi saat personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden tersebut, satu orang personil dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 4 orang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya mengalami luka ringan. Sesaat setelah kejadian, satuan segera melakukan evakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara cepat, sekaligus melaporkan secara prosedural dan berjenjang. Saat ini, Tentara Nasional Angkatan Darat telah mengambil langkah-langkah penanganan awal dengan memberikan perhatian dan pendampingan penuh terhadap korban, berkoordinasi dengan rumah sakit, serta memberikan dan membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Pemirsa, ledakan terjadi di gudang amunisi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan Miftahul Ervan yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban, Madiun. Selamat malam Ervan, apa perkembangan terbaru dari sana? Silakan. Memang benar, hari ini tepatnya tanggal 16 Juli 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi pagi memang terjadi ledakan di sebuah gudang pusat amunisi yang berada di Kecamatan Seradan, Kabupaten Madiun. Akibat peristiwa ini, informasi yang dapat kami sampaikan mengakibatkan 1 orang anggota TNI Angkatan Darat meninggal di lokasi kejadian dan juga 4 anggota lainnya luka berat dan 2 diantaranya maksud kami 4 luka berat dan 2 anggota lain luka ringan. Saat ini ke-6 anggota tersebut masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Caruban dan masih dilakukan penjagaan ketat oleh sejumlah anggota dari TNI Angkatan Darat. Dapat kami sampaikan juga bahwa penyebab terjadinya ledakan ini tadi masih dilakukan investigasi oleh pihak terkait, namun informasi yang dapat kami sampaikan bahwa kejadian tersebut berlangsung saat sejumlah anggota atau korban tadi melakukan perawatan rutin di materi amunisi yang berada di dalam gudang. Demikian, Windy. Ya, Ervan, apakah dari investigasi akan terus dilakukan pada esok hari? Bagaimana perkembangannya? Hingga malam ini memang sejumlah anggota TNI Angkatan Darat dari Kodam 5 Brawijaya juga masih melakukan investigasi di dalam karena memang lokasi ini memang tertutup berada di tengah hutan, jadi warga pun tidak mengetahui jika ada ledakan, hanya terdengar suara aja. Begitu juga kita yang berada di lokasi juga nggak bisa masuk, sehingga kita hanya menunggu informasi dari pihak terkait. Ini. Baik, terima kasih Miftahul Ervan langsung dari RSUD Caruban Madiun atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan terdakwa Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Jaksa penuntut umum menolak seluruh eksepsi terdakwa. Jaksa menilai terdakwa tidak memahami secara mendasar delik material cyber yang berujung pada keonaran di tengah masyarakat akibat menarasikan kabar bohong atau hoax. Di sisi lain, Dr. Tifa menyayangkan sikap JPU yang dinilai tidak terbuka dalam memberikan berita acara pemeriksaan atau BAP 26 saksi ahli kepada pihak terdakwa.
Sementara itu, menanggapi jalannya persidangan, pihak Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang juga Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan menilai bukti yang diajukan jaksa penuntut umum sudah sesuai prosedur. Andi menuding terdakwa Dr. Tifa dan kuasa hukumnya hanya berasumsi selama persidangan. Sidang lanjutan putusan sela akan berlangsung pekan depan 23 Juli 2026 mendatang. Sampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama, itu BAP sudah diserahkan kepada kami, lengkap. Selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali. Melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta. Sampai sidang yang ketiga ini, BAP yang kami terima itu belum lengkap juga, dan itu jantungnya. Itu yang paling penting, yaitu ahli dari Polda Metro Jaya dan 4 orang ahli digital forensik. BAP-nya tidak kami terima. Pihak Presiden ke-7 Joko Widodo yang juga Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan menilai bukti yang diajukan jaksa penuntut umum sudah sesuai prosedur. Andi menuding terdakwa Dr. Tifa dan kuasa hukumnya hanya berasumsi selama persidangan. Kalau kita melihat ya eksepsi yang dibacakan kemarin oleh minggu kemarin ya oleh advokat tim kuasa hukum dari Dr. Tifa sebagai terdakwa. Kemudian hari ini ada pembacaan dari duplik dari jaksa penuntut umum dan kita melihatnya ya itu adalah kenyataan yang ada. Artinya selama ini kalau kita lihat ini adalah asumsi dan persepsi yang dilakukan oleh terdakwa dan para tersangka yang lain. Ya, apalagi tadi ada perdebatan sedikit mengenai barang bukti. Ya, JP kan kata ini salinan, ya kalau kan daftar bukan barang bukti yang harus diserahkan kepada mereka gitu loh. Ya itu harus jelas untuk itu. Ya dan saya menghargai betul apa yang dilakukan oleh JPU mempertahankan pendapat mereka. Kemudian juga Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo. Agenda hari ini hanya penyerahan kesimpulan. Kesimpulan ini menjadi salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan hakim. Sidang putusan pra-peradilan dijadwalkan pada Senin 20 Juli 2026 mendatang. Kira-kira isi kesimpulan kita ya. Tentu kesimpulan kita adalah kita susun secara cermat betul. Insya Allah apa yang terjadi atau apa yang sudah berhasil pada saat pra-peradilan yang pertama, yaitu tentang kita berhasil ya membuat yang namanya penangkapan, penahanan dan penggeledahan itu menjadi tidak syah. Nah itu akan kita ulangi lagi insya Allah pada saat pra-peradilan yang kedua ini, yaitu apa? Pencantuman pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1 itu insya Allah juga tidak sah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Kabar tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Proses peresmian dilakukan Presiden Prabowo secara virtual dari Istana Kepresidenan Jakarta bersama dengan sejumlah menteri. Sementara di lokasi proyek hadir Menteri SDM Bahlil Lahadalia serta jajaran pemerintah.
Proyek-proyek strategis nasional LNG Abadi Masela menjadi salah satu investasi energi terbesar dalam sejarah Indonesia. Dan dalam pidatonya, Presiden berharap agar proyek tersebut bisa membawa kemakmuran dan kemajuan bagi masyarakat, khususnya di Indonesia bagian timur. Untuk itu, Presiden menegaskan pembangunan proyek harus berjalan sesuai target. Proyek LNG Masela dikembangkan oleh Inpex Masela Ltd bersama Pertamina dan Petronas dengan nilai investasi sebesar 20,9 miliar dolar Amerika Serikat. Di perairan kita, di Tanimbar, di Maluku ini, kita memiliki cadangan energi yang sangat besar. Kita sudah sadar ini 28 tahun yang lalu. Dan kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex. Kita juga berterima kasih saudara-saudara kita dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini. Dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina ada di sini. Dan kita harus semua bahu-membahu bekerja sehingga proyek ini sukses dan proyek ini cepat produksi dan cepat menghasilkan. Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite masih menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah. Di salah satu SPBU, antrean bahkan mengular hingga 1 kilometer. SPBU tersebut menerima kuota Pertalite sebesar 24 kiloliter. Belakangan, kuota tersebut telah ditambah menjadi 32 kiloliter. Meski demikian, tingginya permintaan membuat antrean tetap tak dapat dihindarkan. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Indonesia dalam kondisi aman dan lebih dari cukup. Untuk memastikan kelancaran pasokan, Kementerian ESDM telah meminta BPH Migas bersama PT Pertamina melakukan pengecekan langsung di lapangan guna mengidentifikasi kendala yang terjadi pada rantai distribusi. Untuk ketersediaan BBM untuk seluruh wilayah kita lakukan evaluasi. Jadi saya dari Kementerian SDM sudah minta kepada BPH Migas untuk melakukan pengecekan bersama PT Pertamina. Jadi apa permasalahan yang ada di lapangan. Jadi ya kita sudah identifikasi yang pertama ketersediaan BBM di terminal terpadu. Ini pengiriman itu relatif lancar. Kemudian distribusi dari terminal terpadu ke SPBU ada hambatan transportasi atau bagaimana? Ya kita juga sudah turunkan tim ke lapangan. Jadi untuk ini ya kita akan selesaikan permasalahan ada antrian-antrian di SPBU di beberapa daerah. Tapi stoknya aman Pak? Daerah Pak sejauh ini? Per daerah. Pak, tapi stoknya aman Pak? Stok aman. Stok aman, lebih dari cukup. Laporan daerah merata semuanya dari Indonesia Barat sampai Timur atau ada beberapa daerah yang hanya beberapa daerah.
Sementara itu, Komisi 12 DPR RI memanggil BPH Migas dan Pertamina Patraniaga untuk membahas antrean panjang BBM subsidi yang terjadi di berbagai daerah dalam sepekan terakhir. Dalam rapat tersebut, Pertamina menegaskan stok BBM di seluruh depot nasional masih mencukupi dan tidak terjadi kekurangan pasokan. Antrean dipicu oleh gangguan distribusi, peningkatan permintaan, dan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Sampaikan bahwa kami mendapat laporan dari Pertamina Patraniaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi di depot masing-masing. Di seluruh depot yang ada di Indonesia semuanya mencukupi. Nah, kami bertanya terkait dengan kenapa ada antrian di dalam 1 minggu terakhir ini terjadi di berbagai tempat di SPBU di kota-kota yang ada di Indonesia. Dijelaskan bahwa terkait dengan antrian tersebut mungkin disebabkan antara lain karena pertama adanya shifting daripada masyarakat yang tadinya menggunakan produk-produk BBM spek tinggi non subsidi beralih kepada BBM subsidi. Kemudian juga kami juga mendapat semacam laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan daripada BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau mungkin bidang-bidang lainnya. Itu tadi pemirsa yang menjadi pertanyaannya dengan adanya konflik antara kelompok Houthi dan Arab Saudi. Apakah ini artinya situasi di Timur Tengah semakin memanas dan melebar dan juga melibatkan banyak negara? Itulah yang akan kami bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Saya akan sapa satu persatu. Di sebelah saya pemirsa sudah ada Maijen TNI Purnawirawan Profesor Budi Pramono yang merupakan Din atas Pertahanan Republik Indonesia di Iran pada periode 2009 hingga 2012. Selamat malam Prof. Budi. Ya, sehat Prof. Budi? Sehat, Mbak juga sehat. Baik, dan selanjutnya kami ingin menyapa di sebelahnya sudah ada Mas Faisal Assegaf yang merupakan pengamat Timur Tengah. Selamat malam Mas Faisal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini langsung saja Mas Faisal, saya ingin menanyakan kepada Anda, konflik yang terjadi antara kelompok Houthi dan juga Arab Saudi ini bermula karena adanya penyerangan terhadap Bandara Internasional Sana'a, Yaman. Apa sesungguhnya yang menjadi penyebab kelompok Houthi ini begitu panas dan beradang dengan adanya serangan tersebut? Ini kan sebenarnya perang antara Arab Saudi dengan Al-Husiun. Kalau Barat nyebutnya Houthi itu kan sudah dimulai sejak Maret 2015. Ketika waktu itu Pangeran Muhammad bin Salman, dia belum jadi putra mahkota, dia waktu itu menjadi Menteri Pertahanan Arab Saudi walaupun tanpa ada pengalaman, dan untuk pertama kalinya Arab Saudi akhirnya menjadi negara yang agresif. Selama ini Arab Saudi kan hanya bersifat pasif ketika ada konflik, dia hanya mendiakan pangkalan, misalnya di Dahran ketika untuk melawan Amerika ketika ingin mengusir pasukan Irak dari Kuwait. Jadi waktu itu Saudi mendukung pemerintahan dari Abdurrabbu Mansur Hadi, presiden yang digulingkan oleh Al-Husiun setahun sebelumnya 2014, dia kabur ke Riyadh. Itu mirip dengan ketika Presiden Tunisia dijatuhkan dalam revolusi Arab, Zainal Abidin bin Ali itu juga mengungsinya ke Riyadh. Sama dengan saat Hariri. Nah jadi waktu itu Saudi mengumpulkan koalisi kalau tidak salah 34 negara, termasuk negara kita sempat dicatut. Waktu itu Menteri Luar Negeri juga marah karena negara kita sempat dicatut dalam masuk. Nah sampai 2015 sampai akhirnya 2022 terjadi gencatan senjata, itu Al-Husiun sulit untuk ditumpas. Jadi tidak mampu Arab Saudi, dan akhirnya koalisi antara Arab Saudi dengan UE juga pecah di Yaman Selatan. Di situ ada STC, South Transitional Council, itu pasukan binaan dari Uni Emirat Arab untuk memisahkan antara Yaman Utara dengan Yaman Selatan karena pernah bersatu pada 1990. Nah kemarin tuh saya menghubungi salah satu penasihat Al-Husiun, dia ulama itu di Al-Hudaidah. Jadi kemarin dia membenarkan karena dilarang di Sana'a, dibom hari Senin itu landasan pacunya, dan hari ini sudah mulai diperbaiki kembali.
Mereka mendarat di Al-Hudaidah. Hudaidah itu kota pantai, itu masih di Yaman Utara. Jadi basis dari pertahanan Houthi. Saya kira Arab Saudi kalau memulai kembali dengan perang Al-Husyun, ini akan makin menambah gangguan ekonomi dunia. Karena Yaman ini kan dekat dengan Selat Bab Al-Mandab. Dan sebelumnya selama perang Iran-Amerika setidaknya ada satu insiden Al-Husyun menembakkan peluru kendali ke kapal dagang atau kapal kargo. Nah, waktu perang sebelumnya 2015 sampai 2022, pada 2019 itu ada serangan drone. Jadi Al-Husyun punya drone kamikaze, itu menyerang kilang minyak milik Aramco di Abqaiq sama Al-Khamis, saya lupa, Hamid Al-Husain. Itu 2019. Jadi saya kira kalau misalkan Arab Saudi melanjutkan perang dengan Al-Husyun, perang makin membesar, ini Arab Saudi akan menghadapi dua serangan dari Iran karena di situ ada pangkalan Amerika. Kemarin juga Al-Husyun menyerang bandar udara Abha sama pangkalan militer Raja Fahad, King Fahad itu diserang. Jadi Al-Husyun Arab Saudi akan menghadapi dua musuh kalau misalkan terus melanjutkan perang dan Al-Husyun, dan itu sangat berbahaya buat keamanan Arab Saudi, terutama juga karena musim umrah juga udah mulai berlaku. Iya, Prof Budi, yang menjadi menarik adalah ketika Arab Saudi memutuskan untuk menyerang Bandara Internasional Sana'a Yaman ini memerlukan persetujuan dari Amerika Serikat. Mengapa demikian, Prof Budi? Ya, tentunya ini kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas ya Mbak. Persetujuan Amerika ini diperlukan ya karena memang Amerika ini involved from the beginning kan tentunya. Ada keterlibatannya menurut Prof Budi? Kalau menurut saya ya tentunya ada lah Mbak. Kenapa demikian? Karena Houthi ini kan dengan Iran ini kan membentuk suatu, kalau menurut saya, strategic alignment with operational autonomy. Jadi memang ini secara strategis dia ini kawan gitu kan, soulmate, tapi dalam artian operational autonomy ini Houthi ini juga mandiri dalam melaksanakan serangan dan lain sebagainya. Dan ini keberuntungan Iran dalam hal ini. Kenapa? Walaupun dia strategic alignment, operational autonomy, ini di sana ada sisi plausible deniability. Jadi kalau seandainya Houthi ini semakin membesar, ya, memberikan serangan besar dan akhirnya terganggu regional ini, nah, Iran juga dengan mudah mengklaim bahwa saya nggak direct involve dalam hal ini, karena ya inilah Mbak, in between. Jadi di samping strategic alignment with operational autonomy, dia memainkan dengan plausible deniability. Artinya walaupun dia ini mempunyai irisan, ini kan mempunyai irisan dalam artian common enemy. Houthi juga membenci Amerika, Houthi juga membenci Israel. Nah, di titik sanalah dia sama dengan Iran. Tapi ya tetap sekali lagi tidak bisa Houthi ini fully remote dari Iran. Dia juga mempunyai otonomi sendiri pada saat dia melakukan penyerangan, pada saat dia melakukan operasi, pada saat dia melakukan target-targetnya. Nah, kalau menurut saya Amerika dalam hal ini perlu persetujuan. Nah, kita kan semua tahu Mbak bahwa Amerika ini udah masang beberapa pangkalan di Middle East kan, terutama dalam hal ini adalah Saudi. Nah, jadi ya tidak menutup kemungkinan kalau di belakang Saudi ini perlu getting permission dari Amerika. Kenapa? Kan ini akan menyangkut dua strategic choke point kan Mbak, baik itu Hormuz, baik itu. Nah, sekarang lah orang lagi melihat bagaimana the second Hormuz ya, like Bab El-Mandeb ini juga kalau ini simultaneously berdua ini dalam keadaan terganggu, ya tentunya akan terganggulah global energy security Mbak. Jadi ketika bicara global energy security ini terganggu, ya that's automatically lah Mbak, Amerika tentunya pasti sangat involved dalam hal ini. Gitu. Jadi nggak bisa lepas dari bagaimana Amerika memerankan perannya di Middle East. Kalau menurut saya itu, Mbak. Iya, Mas Faisal, dari keterangan tersebut kita bisa garis bawahi bahwa memang ada keterlibatan dari intelijen Amerika Serikat. Lantas apa yang diterima oleh Arab Saudi dengan adanya Bandara Internasional Sana'a ini? Ya, saya kira selama ini kan 6 negara Arab Teluk itu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain dengan Oman dan sama Qatar, itu kan mengandalkan sistem pertahanan negaranya, bukan hanya sistem pertahanan negaranya, tapi keberlangsungan sistem monarki mereka terhadap persenjataan Amerika, terhadap aliansi mereka dengan Amerika Serikat. Makanya kita lihat ketika terjadi revolusi Arab, itu kan yang muncul hanya di Tunisia dengan alasan diktator, Mesir juga sama, terus juga Gaddafi juga sama. Padahal monarki itu kan secara natural, secara
nature itu kan diktator, sistem kerajaan itu kan diktator. Tapi karena mereka bersekutu dengan Amerika, itu tidak terjadi. Apakah ada dugaan bahwa bandara tersebut digunakan sebagai pemasok senjata untuk Houthi? Ya, dugaan itu memang sudah lama digaungkan, karena memang terakhir itu kan ketika pemakaman pemimpin tertinggi Iran mendiang itu Ayatollah Ali Khamenei, itu Houthi mengirim utusan delegasi juga. Jadi semua poros perlawanan yang kelompok pejuang dan juga anti Zionis, ya ada Hamas, ada Jihad Islam, ada Hizbullah, ada koalisi pasukan mobilisasi rakyat di Irak, koalisi milisi Syiah itu, dan juga Houthi kan datang semua itu, termasuk Muhammad Al-Buhaiti, salah satu anggota ke Dewan Kepemimpinannya. Itu mereka datang, ya itu menunjukkan bahwa memang seperti kata Pak Agus tadi, memang ada keterkaitan. Karena memang Iran selama ini selalu mendukung kelompok-kelompok pejuang yang memang tujuannya untuk mengganggu atau merusak rencana Israel atau kepentingan Israel. Saya kira dugaan itu memang pantas atau harus dilakukan oleh Arab Saudi, tujuannya ya agar dia juga punya alasan untuk menyerang Al-Huthiyun. Setelah lama 2022 ada gencatan senjata, itu kan tidak ada perang antara dua negara. Saya kira itu yang menjadi alasan Arab Saudi untuk menyerang bandar udara sana. Walaupun memang tidak terbukti. Itu kan pesawat yang membawa delegasi itu kan Mahan Air. Jadi Arab Saudi menerapkan blokade terhadap wilayah udara Yaman Utara, terutama bandara Sana'a. Itu tujuannya ya agar pesawat-pesawat Iran tidak bisa langsung. Tapi kan ketika menjemput delegasi itu mereka berhasil menerobos blokade Saudi, itu sekitar selama 10 tahun. Nah tapi ketika mau balik mereka tidak boleh lagi. Nah saya kira ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya Arab Saudi itu masih punya rasa permusuhan terhadap Iran. Mereka tidak berani berperang langsung dengan Iran, makanya mengizinkan Amerika memakai wilayahnya untuk menyerang Iran. Tapi di sisi lain Arab Saudi juga tidak mampu mengatasi milisi yang sudah berperang sejak 2015. Milisi juga dukungan Iran ini. Jadi melawan Iran sebagai sebuah negara Arab Saudi tidak mampu, tapi ketika melawan sebuah milisi mereka juga tidak berdaya untuk menumpas Al-Huthiyun. Iya, Prof Budi, jika kita melihat secara garis besar ini kan artinya ada kekhawatiran bahwa proksi-proksi ini justru memperkuat kekuatan dari Iran sendiri. Mengapa lantas bukan Amerika saja yang turun tangan, harus Arab Saudi? Begini Mbak, Amerika ini kan mau tidak mau dia menghindari adanya perang besar yang costly kan, yang sangat berharga sekali, dan itu memang teorinya dalam hal ini Amerika memainkan apa istilahnya kalau kita bilang ya napuk nyilih tangan kan gitu, ibaratnya dia mau berperang, dia tidak mau costly, tidak mau sangat mengeluarkan uang, sehingga dia menggunakan negara-negara teluk ini untuk melakukan menghantam musuh-musuhnya Amerika dalam hal ini. Dan juga ini kan konsesi kan Mbak, bagaimana Iran meletakkan pangkalan-pangkalannya dengan garansi bahwa akan melindungi negara-negara di Middle East, yang dimana ke depan ini semakin dirasakan oleh negara-negara Middle East bahwa Amerika tidak mampu melindunginya. Nah akhirnya ya inilah Mbak, ini akhirnya ada barter, namun barter ini tidak berlangsung permanen kalau melihat Iran juga mampu melaksanakan serangan di pangkalan-pangkalan negara yang ada di teluk kalau menurut saya. Jadi Amerika ini Mbak dalam hal ini dia memerangi proksi-proksinya Iran ini. Kenapa? Karena dia sadar benar bahwa Amerika itu memang pilar-pilar kekuatannya terletak di proksinya, pilar-pilar kekuatannya terletak di kebesaran dan semakin menggelagarnya nuklirnya dia. Termasuk dalam hal ini proksi ini kan bukan hanya sekedar bantuan politik atau bantuan logistik atau bantuan senjata, tapi lebih dari itu kan ideologically mereka kan memang Syiah. Nah Syiah inilah ada semakin katakanlah di sanalah ada ikatan emosional, baik itu yang Hizbullah ada di Lebanon maupun Houthi yang ada di Yaman. Jadi sekali lagi kalau misalnya Amerika kenapa tidak menghantam sendiri, ya kalau seandainya Amerika turun langsung menghantam itu proksinya, ya itu masuk jebakan Batman-nya Iran, itu yang diinginkan Iran. Dan semakin banyak yang memusuhin Amerika, itu yang dihindari oleh Amerika dalam hal ini. Makanya dia gunakan, dia peradukan bagaimana dia melihat stereotype dari Arab Saudi yang memang dari dulu-dulu ya terbentang antara
antara ideologi Sunni Syiah, ada bermusuhan di sana, masuklah Amerika di sini untuk agar bisa memanfaatkan Saudi. Kalau memang masuknya Amerika di kondisi yang seperti ini, apakah ini merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat sehingga negara-negara bangsa Teluk atau bangsa Arab ini memihak kepada Amerika Serikat menurut Prof. Budi? I think so. Ini dilakukan sama Amerika ya intentionally gitu kan, karena operasional ya. Lah ini Amerika kan selama ini sampai sekarang kan bertubi-tubi dan tidak pernah ketemu ini apa MOU agreement mulai dari Doha yang paling terakhir, kemudian Pakistan dan lain sebagainya. Sampai detik ini kan belum ada istilahnya tanda-tanda bahwa ada perdamaian yang permanen. Jangankan permanen, yang temporary aja nggak kelihatan. Jadi sekali lagi Amerika ini sebetulnya ya memang pertarungan Amerika untuk tetap eksis di Middle East, cuman ya terhambat oleh banyak masalah geopolitically maupun economically. Jadi tekanan-tekanan Amerika ke Iran ini yang lewat ekonomi ini pun juga tidak efek much, tidak sangat berefek. Kenapa? Terbukti ya memang akhirnya endurance ini ya dimenangkan oleh Iran kalau kita melihat seperti ini, Mbak. Jadi ini merupakan tantangan juga bagi Amerika dengan segala cara dan operasional yang mulai dari Epic Fury sampai yang terakhir saat sekarang ini ternyata ya tidak membuat Iran goyah atau bahkan fail state kalau menurut saya. Jadi Amerika akan terus, saya pikir Pak, ini akan memperjuangkan national interest-nya, tapi bukan berarti terus Iran akan berhenti. Sampai kapanpun ya saya lihat Iran ini akan berjuang matematikan dengan proksi-proksinya dia. Karena apa? Ketika kita bicara permanen Mbak ya, perdamaian yang permanen, maka ya harus diselesaikan bagaimana proksi ini terukur, kemudian bagaimana nuklirnya terverifikasi, kemudian bagaimana dengan ekspor minyaknya Iran, apakah masih dihambat, termasuk Hormuz, kalau Hormuz itu diizinkan untuk menjadi pelayaran bebas, kemudian tidak ada pungutan, ini semua kan harus terukur, dan terukurnya itu harus dua sisi dalam berperang ini, ya harus dua-duanya bisa ada titik temu, harus ada intersectionnya. Otherwise kalau misalnya nggak ketemu kayak gitu ya sampai kapanpun menurut saya tidak akan ketemu yang namanya perdamaian yang permanen. Kenapa demikian? Karena ya Iran kan selalu kan Mbak dengan situasi yang sekarang ini katakanlah rahbar tidak berada, tidak muncul dan lain sebagainya. Ini kan mau tidak mau juga merupakan threat ini bagi Amerika. Apakah benar-benar sudah hilang, musnah, udah mati orang itu, ataukah menjadikan bayangan? Nah, ini menjadikan suatu ya mimpi buruk lah bagi Trump dalam hal ini, di mana mau tidak mau dendamnya rahbar itu untuk menghancurkan Amerika itu sudah benar-benar sudah didoktrinkan kepada seluruh rakyat Iran bahwa ya one God, one leader, one nation, one path itu kan memang sesuatu yang sudah doktrin yang sangat kuat di Iran. Dengan situasi dan perkembangan terkini di Timur Tengah, lantas pertanyaannya kemudian apakah juga akan menarik negara-negara lainnya? Kami akan bahas sesaat lagi. Ya, itu tadi pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Prof. Budi, jika kita menelaah kembali pernyataan dari Donald Trump yang menyatakan bahwa menginginkan dialog ini terjadi dengan Iran, namun sesungguhnya ini ternyata intelijen dari Amerika Serikat ini masih terus bergerak, menandakan hal yang berbeda di lapangan, Prof. Budi. Ya, jadi begini Mbak, memang Trump ini selalu berkeinginan untuk melakukan negosiasi, dan pertanyaannya apakah negosiasi ini tidak mungkin? Tetap sangat mungkin Mbak, ada kemungkinan itu. Ibaratnya there is the light at the end of the tunnel. Kenapa demikian? Semakin mahal biaya perang ini, maka akan semakin keinginan untuk berdamainya itu tinggi. Tapi for sure dalam jangka pendek ini kalau diinginkan oleh mereka berdua perdamaian yang abadi atau perdamaian yang permanen, itu almost impossible Mbak kalau menurut saya. Jadi perdamaian yang diinginkan Amerika ini kan selalu ditengarai dengan ada gangguan-gangguan yang akhirnya jadi perdamaian ini tidak kunjung datang. Yang paling utama sebetulnya apa yang diinginkan oleh Iran tidak pernah bisa terpenuhi oleh Amerika, dan apa yang diinginkan Amerika tidak pernah bisa terpenuhi oleh Iran. Kenapa? Karena masing-masing ini menjaga national interest-nya. Katakanlah di nuklir. Nuklir ini kan ukuran-ukuran yang diinginkan Amerika dan
dengan ukuran-ukuran yang diinginkan Iran kan berbeda. Kemudian juga masalah proksi ini, ukuran yang diinginkan oleh Amerika itu zero proksi. Tapi Iran kan tadi yang saya sampaikan di awal kan nggak bisa begitu, karena ini adalah kekuatan dia. Ketika proksinya dia itu habis, maka ya dia tidak punya bargaining position lagi. Kemudian kalau kita bicara masalah minyak, kita hubungannya pasti dengan Hormuz dalam hal ini kan. Apabila misalnya katakanlah Hormuz itu tertutup, maka akan tergoncang mau tidak mau bagaimana energy security global dalam hal ini. Jadi sekali lagi Pak, kalau menurut saya memang akan terjadi, kemungkinan theoretically akan terjadi dan bisa dilakukan perdamaian itu. But almost impossible. Katakanlah misalnya sudah mau terjadi, bagaimana dengan Hizbullah yang ada di Lebanon? Ini mau terjadi, bagaimana dengan Houthi yang ada di Yaman? Karena ketika kita bicara Houthi, ini kan identik dengan Bab el Mandeb. Apabila Bab el Mandeb kemudian terusan Suez ini terganggu, ya tentunya premi daripada pelayaran juga terganggu, alur laut juga terganggu, mau tidak mau ya economic security global ini ya mau tidak mau terganggu kalau menurut saya, Mbak. Baik, Mas Faisal, jika memang tujuannya adalah melenyapkan sama sekali proksi-proksi dari Iran ini, apakah ini artinya bahwa di kawasan Timur Tengah ini konfliknya akan semakin meluas? Saya kira itu tidak mungkin dilakukan ya, karena memang dalam 14 poin itu tidak ada masalah soal dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok pejuang. Ini kan sebenarnya kelompok pejuang, Hamas Jihad Islam dan milisi lainnya di Gaza itu berjuang untuk melawan penjajah Israel. Sama dengan Hizbullah. Sebelum ada Hizbullah 1982, Israel pernah invasi sampai ke Beirut. Makanya ada tragedi pembantaian Kam Sabra Satila terhadap pengungsi Palestina. Itu sebelum Hizbullah terbentuk. Bisa dibayangkan kalau Hizbullah tidak ada, Israel akan masuk sudah lama masuk. Nah, memang yang diinginkan memang Amerika sama Israel ya sama posisinya. Bagaimana melucuti senjata Hizbullah di Lebanon dan melucuti senjata Hamas dan milisi lainnya di Gaza. Jadi tujuannya itu kan memang tujuan untuk ya tujuannya penjajah lah, tujuan Amerika dengan Israel. Saya kira itu dalam sebuah survei. Jadi memang Mujtaba ini mendapat dukungan. Sikap Mujtaba ini kan berbeda dengan pemerintah atau tim negosiasi yang diketuai oleh Ketua Parlemen Muhammad Bakir Kalibaf dengan Menteri Luar Negeri Abbas Arakchi. Mujtaba bilang setelah penandatanganan sehari setelah, saya punya pandangan berbeda. Artinya dia tidak setuju dengan isi 14 poin itu sendiri. Dan kemarin pada hari Sabtu, itu 2 hari setelah penguburan jenazah ayahnya, dia bilang bahwa kematian Khamenei dan korban-korban Iran lainnya, warga Iran lainnya itu harus dibalas. Artinya kalau saya berharap begini, Arakchi pernah bilang waktu April ke Islamabad, dia bilang kami tidak pernah percaya lagi Amerika. Tapi kenyataannya kan Arakchi tidak konsisten. Dia tetap melayani tawaran dialog termasuk di Qatar. Terbukti Amerika juga tidak bisa dipercaya. Nah ini sebenarnya ada pesan penting waktu 2013. Itu Ayatullah Ali Khamenei pernah berpidato. Berunding dengan Amerika itu seperti racun, hanya akan merugikan kalian. Kenyataannya kan memang kita lihat bahwa sebenarnya Amerika itu Amerika tidak punya itikat baik untuk berdamai atau berunding atau menyelesaikan masalah secara damai. Ini terbukti ketika perang saja mereka tidak punya itikat baik untuk berunding. Salah satu contohnya begini, dalam nota kesepahaman itu poinnya kan selama 60 hari Selat Hormuz bebas dilayari tapi dikontrol oleh Iran. Ternyata Amerika bikin jalur lewat Oman alternatif, makanya Iran marah, selalu menyerang, kan itu penyebabnya. Makanya Jumat Trump bilang MOU atau nota kesepahaman batal. Nah di masa damai ya wajar. Masa damai kan ketika perundingan nuklir 28 Februari tiba-tiba Amerika dengan Israel tiba-tiba nyerang. Saya kira persoalannya begini. Selama rezim Mullah masih berkuasa di Iran yang tidak mau mengakui eksistensi Israel dan ingin membebaskan Al-Aqsa atau ingin memerdekakan Palestina, itu selama itu pula Amerika dengan Israel akan tetap memusuhi Iran dan selalu mencari cara bagaimana untuk menembangkan rezim yang sudah berkuasa sejak 1979. Selain adanya konflik antara Amerika Serikat dengan Iran dan juga Houthi dengan Arab Saudi, apakah ada potensi konflik-konflik lainnya yang bisa berpotensi untuk menjadi bom waktu di Timur Tengah? Saya kira pusarannya seperti itu. Kenapa Iran ini dimusuhi? Itu kan sebenarnya ada 3 isu. Yang pertama isu penjajahan Israel terhadap Palestina. Iran ini kan mengambil posisi berbeda dengan negara-negara muslim lainnya. Ketika negara muslim lainnya mengambil jalan dalam isu Palestina lewat diplomasi, terus perundingan, solusi 2 negara, Iran tidak. Iran mengambil jalan yang lebih dramatis atau lebih drastis. Artinya dia mendukung seperti Hizbullah itu kan dibantu pendiriannya, pelatihannya, dana. Tahun lalu saja $1 miliar Hizbullah dapat dari Iran.
Terus Hamas itu juga dibantu. Jadi saya pernah bicara dengan salah satu pendirinya, Mahmud Zahar. Ya, jadi uang Iran tuh masuknya lewat Mahmud Zahar. Mahmud Zahar itu pemimpin paling senior, lebih senior dari Yahya Sinwar ataupun Ismailania. Dia masih hidup dan dalam keadaan sakit. Itu 2014 sampai 2020 Iran itu mengelontorkan 220 juta dolar. Kalau negara muslim lainnya nggak ada yang berani mendukung kelompok-kelompok pejuang itu. Nah, itu bedanya. Terus yang kedua soal persaingan antara Iran dengan Saudi. Kenapa Iran ini diserang atau dimusuhi? Ya karena Iran mengambil jalan berbeda dengan Arab Saudi. Arab Saudi ini kan negara yang sangat penting, bukan hanya di Timur Tengah atau di dunia Arab, tapi juga di dunia Islam karena ada kiblat. Jadi ya apapun yang dilakukan Arab Saudi itu akan berpengaruh terhadap sentimen atau perspektif warga Muslim global. Yang ketiga ya soal tadi bahwa rezim mulai ini adalah anti Zionis, anti eksistensi Israel. Kalau negara Muslim lainnya pro Palestina, Iran itu bukan hanya pro-Palestina, tapi anti-Zionis. Itu yang menyebabkan Iran yang akan menjadi musuh selamanya di Timur Tengah. Kalau dari sudut pandang Prof Budi, apakah Prof Budi melihatnya bahwa eskalasi di Timur Tengah ini akan semakin terjadi? Akan semakin terjadi, Pak. That's what you call it spill over of the war. Ini juga sphere of influence. Jadi kalau saya melihat, Mbak, ketika bicara kita perang Iran dan Amerika, ini sebetulnya semata-mata bukan perang antara dua negara ini saja. Jadi perang mereka berdua ini tentunya harus melibatkan bagaimana keamanan regional. Kenapa? Saya melihat ini perang ini larinya ke arah perang jaringan, Mbak. What's the meaning of perang jaringan? Ini adalah network konflik. Network konflik ini adalah suatu peperangan yang Mbak tanyakan tadi melebar. Ideologically karena perang jaringan, karena network konflik ini, itu orang bisa berubah-ubah, Mbak, narasi dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kemudian politically ini bisa merubah konstelasi yang tadinya negara ini pro dengan negara ini akhirnya berubah jadi nggak pro dengan negara ini. Nah, secara ekonomi tentunya ekonomi dengan naik turunnya harga dalam hal ini energy security ini kan mau tidak mau spillover-nya besar, dampaknya direct effect-nya kan besar. Bagaimana dengan sosial budaya? Dengan adanya peperangan ini kan nanti akan menimbulkan bagaimana para pengungsi itu, Mbak. Nah, ini kan juga akhirnya mengganggu kepentingan domestik dari masing-masing negara. Nah, tidak hanya segera itu. Misalnya kita lihat dari posisi hankamnya gimana. Yang tadinya peperangan ini hanya konvensional, ini larinya sudah ke arah perang cyber. Ini larinya sudah perang AI. Ini sudah perang yang berlandaskan narasi. Nah, itu dari sisi yang namanya network konflik, ya, perang jaringan. Jadi semakin meluas, Mbak. Nah, kemudian meluas ini ditambahi dengan object of the war. Objeknya perang ini siapa? Negara-negara. Misalnya kayak Arab Saudi. Nah, kita sudah tahu semua lah, ini udah public secret ini bagaimana Arab Saudi ini hedging, bagaimana dia melihat Pakistan, bagaimana dia melihat Cina. Karena dia melihat Amerika ini kok nggak benar-benar the best protector. Nah, bagaimana dengan Oman? Oman juga punya national interest. Dia mempunyai kemampuan untuk memediasi. Dia akan pertahankan itu. Bagaimana dengan juga Mesir? Mesir dia melihat, wah ini kalau misalnya Bab El Mandeb ini bermasalah, minyaknya dia mau tidak mau perjalanan dan lain sebagainya terusan Suez kan menjadikan Mesir ini jadi ada konstelasi baru. Nah, kemudian bagaimana dengan Turki? Bagaimana dengan inisiasi adanya NATO Muslim? Belum lagi yang namanya Bahrain, kemudian negara-negara Middle East yang berkepanjangan sepanjang Hormuz itu, ini juga kan menginginkan keamanan agar tidak terjadi serangan dari Iran di pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di negara. Nah, ini kan berhubungan dengan politically domestic ini kan, politik domestik ini. Kalau misalnya pemerintah itu tidak memberikan garansi kepada rakyatnya bahwa mampu melindungi rakyatnya, buktinya Iran bisa precisely menghantam seluruh pangkalan Amerika yang ada di negara-negara Middle East. Nah, itu tadi, Mbak, kalau itu dikawinkan antara bagaimana itu sekarang network konflik ya bukan hanya perang antara Amerika dan Iran saja. Kemudian dengan keberbedaan national interest dari semua negara-negara Middle East ini ya semakin complicated. Nah, saya pikir itu logik-logik saja kalau tadi Mbak menanyakan bahwa akan melebar, bahwa ini akan menjadi perang regional. That's possible. Ya, Mas Faisal, apakah Amerika Serikat lantas akan melakukan pergerakan untuk melibatkan negara-negara lainnya dalam menarik konflik di Timur Tengah ini? Trump pernah menyatakan pernyataan menarik. Oman itu dianggap pro Iran karena dia netral. Artinya 5 negara Arab Teluk lainnya, ya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain dengan Qatar, itu dianggap ya pro Amerika, artinya membantu. Dan itu pernah dilansir oleh
Times of Israel, surat kabar Israel bilang ada 4 negara Arab yang setuju atau meminta Trump untuk melanjutkan perang dengan Iran, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait dengan Bahrain, Qatar dengan Oman waktu itu tidak. Terus kemudian New York Times melansir pembicaraan melalui telepon antara Trump dengan bin Salman. Dia Perdana Menteri sekaligus putra mahkota Arab Saudi. Dia bilang secara pribadi dia setuju Trump untuk melanjutkan perang dengan Iran karena mereka merasa 4 negara ini merasa bahwa Iran itu ancaman. Buktinya mereka pangkalan-pangkalan Amerika, walaupun itu sasarannya memang kalau menurut saya hukum internasional ya sah saja ketika ada pangkalan Amerika yang digunakan di negara lain untuk menyerang negara ketiga, itu kan sah untuk diserang. Jadi buat mereka ini adalah sebuah ancaman. Yang terbaru itu tadi saya baca bahwa Amerika sudah menyetujui penjualan senjata senilai 1,69 miliar dolar kepada Arab Saudi. Artinya negara-negara Arab Teluk ini walaupun mereka mengeluhkan Amerika tidak bisa melindungi pangkalannya sendiri di negara Arab-Arab itu, tapi ternyata mereka juga tidak mampu untuk mencari alternatif, atau untuk saat ini mencari alternatif itu akan sangat sulit karena kan memang hegemoni Amerika di Timur Tengah itu sangat kuat. Saya kira nantinya negara-negara Arab Teluk ini akan tetap berada di posisi Amerika bagaimanapun. Makanya kita lihat kenapa Saudi menyerang Al-Houthiyun, ya karena memang posisi Saudi sama dengan Amerika. Karena Al-Houthiyun ini porosnya Iran, terus juga sama-sama anti Israel. Jadi di lain pihak begini, ketika Israel mencoba menghancurkan Hizbullah, proksi Iran di Lebanon, Arab Saudi juga sama menghancurkan proksi Iran di Yaman, yaitu Al-Houthiyun. Jadi ya Arab Saudi dengan Israel ini boleh dibilang ya kepentingannya sama, bagaimana melumpuhkan poros-poros Iran di Timur Tengah. Ya, Prof Budi, salah satu poin yang kemudian dibahas dalam klausul itu adalah agar penghentian peperangan di semua regional. Apakah ini juga akhirnya dengan adanya semakin banyak atau eskalasi ini ada keterlibatan tidak hanya Hizbullah, nantinya juga akan nanti ada Houthi yang ikut turut dibahas. Jadi semakin panjang ini pembahasan gencatan senjata nanti. Semakin panjang, Mbak. Karena apa? Karena sadar atau tidak sadar, proksi ini adalah andalan Iran. Jadi memang sengaja Iran ini membuat kekuatan-kekuatan seperti ini. Kenapa? Biar Amerika dalam hal ini CENTCOM, dia berhitungnya jadi miss terus. Kenapa? Karena Iran ini ternyata ideologically dia bukan hanya memimpin, akan diidolakan oleh negara-negara Middle East, tapi jauh daripada itu. Yang tadi yang saya bilang itu ada Houthi. Coba sekarang dengan adanya Houthi yang ada di Yaman seperti ini. Ini kan banyak sekali keuntungan Iran. Kenapa? Jadi bargaining position Iran semakin tinggi. Sekali lagi kalau misalnya Bab el-Mandeb ini katakanlah bisa digoyahkan karena serangan Houthi yang ada di Yaman ini, Iran sangat diuntungkan dalam hal ini. Nah, sekali lagi Mbak, kalau menurut saya ya sekali lagi proksi itu bagi Iran, kalau misalnya dikatakan oleh Amerika, jangan pernah dibantu lagi, jangan pernah dikasih budget lagi, jangan pernah dikasih senjata apalagi seperti itu, tidak akan pernah dilakukan sama Iran, Mbak. Karena itu adalah memang senjatanya Iran untuk menangkis setan besar dan setan kecil. Yang tadi disampaikan itu ya, setan besarnya menurut Iran Amerika, setan kecilnya ya Israel kalau menurut Iran. Nah, ini saya pikir tidak semudah membalikkan tangan lah Mbak, kalau misalnya perundingan itu bisa terselenggara dengan baik, itu menurut saya. Baik, Mas Faisal, jika kita melihat bahwa kekuatan dari proksi-proksi ini apakah mungkin untuk kemudian dilemahkan? Saya kira sulit karena ini sebenarnya kelompok ideologis dan nasionalis. Hamas, Jihad Islam itu kan mereka berjuang untuk mengusir penjajah Israel. Nah sama Hizbullah itu berjuang untuk sekarang mengusir Israel dari wilayah Lebanon Selatan atau sebelum masuk mencegah Israel masuk ke Lebanon Selatan. Jadi sebenarnya secara ideologi mereka sama, baik dengan Iran maupun Al-Houthiyun di Yaman, Hamas, Hizbullah. Mereka sama-sama untuk membela Palestina, untuk membebaskan Al-Aqsa dari kontrol Israel, itu sama. Tapi di lain pihak mereka juga kelompok nasionalis, mereka berjuang. Ini kan Al-Houthiyun kalau Yaman. Artinya maksudnya begini, mereka kayak Hamas, itu kan nggak ada pendatang seperti ISIS. ISIS dulu dari 80 negara pendatang. Nah sama dengan Hizbullah. Hizbullah itu orang asli Lebanon, artinya memang kelompok nasionalis. Sama dengan Al-Houthiyun, itu adalah kelompok nasionalis, orang-orang asli Yaman yang berjuang dalam menghadapi
intervensi Saudi dengan Uni Emirat Arab di Yaman. Baik, Prof. Budi, Iya. dalam forum PBB, Iya. Amerika Serikat menyalahkan Cina. Apakah memang ada keterlibatan dari Cina dalam hal ini juga? Iya, Mbak, begini, kalau masalah keterlibatan apa enggak, itu kan kita harus cek, Mbak. Harus cek dalam artian sebetulnya yang dikirim oleh Cina itu benar enggak itu yang mengirim itu negara Cina. Kemudian dalam pengiriman ini melibatkan negara ketiga, kalau misalnya melibatkan negara itu negara mana. Kemudian peralatan-peralatan ini yang dikirim, katakanlah Cina ini membantu, ya sebetulnya peralatan itu sudah benar-benar enggak, sudah sudah diyakinkan bahwa itu adalah miliknya Cina. Ini kan harus banyak, Mbak, lapisan-lapisan yang harus diyakinkan. Tidak bisa kita serta-merta menuduh bahwa memang itu dilakukan oleh Cina. Tapi memang inilah, Mbak, perang narasi. Bagaimanapun ya Cina, walaupun kita belum bisa membuktikan bahwa Cina terlibat apa tidak, Cina ini kan for sure from the beginning, dari awal dia sama Rusia itu sangat-sangat never ever allow, tidak pernah dia mengizinkan Amerika itu penguasa tunggal di Middle East. Kenapa demikian? Ya karena ini kan berhubungan dengan economically, bagaimana pergerakan namanya Cina, termasuk juga Rusia. Dia kan juga perlu memberikan makan perut yang sebegitu banyak di Cina ini kan. Nah sehingga sekali lagi kalau misalnya itu apakah, sekarang saya balikkan lagi, kalau misalnya Amerika menuduh Cina, nah Cina juga punya tuduhan ke Amerika. Sebetulnya siapa sih yang merusak di Middle East? Yang merusak di Middle East ini Amerika. Kenapa? Karena Amerika melakukan serangan kepada Iran, di mana ini secara hukum internasional ya menurut pandangan Cina, mau tidak mau ini kan against humanity kan, namanya kita perang internasional itu apakah dia udah proporsional, apakah dia benar-benar ada pembedaan dan lain sebagainya. Panjang ceritanya. Amerika boleh memfitnah Cina, Cina juga bisa memfitnah Amerika. Sebetulnya tindakanmu Amerika menyerang Middle East ini juga nggak benar, menyerang Iran dalam ini kan melanggar aturan. Jadi sekali lagi kalau saling menuduh, saling bernarasikan seperti that's usual thing lah, Mbak. Kalau menurut saya suatu yang sangat biasa. Hanya academically kalau memang kita itu menuduh suatu negara, yaitu memang harus proven gitu loh, harus terbukti dari setiap level jenjang itu bahwa itu memang benar-benar Cina lakukan itu. Selama tidak, maka publik kan mau tidak mau sudah cerdas, Mbak, untuk menilai bahwa Amerika juga bernarasi, Cina juga bernarasi. Jadi publik hanya menunggu, ya sudah siapa yang menang bernarasi nantinya kan mau tidak mau seperti itu. Ya, kita harapkan juga bukan hanya perang narasi, tapi semua perang ini dapat selesai sehingga kita tidak lagi merasakan dampak dari peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Silakan. Terima kasih Mas Faisal, terima kasih Prof. Budi waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya yang akan disampaikan oleh Vena Kintan. Vena. Penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal hari ini mendatangi kantor perusahaan jasa layanan Binatu atau Laundry Seng Asek. Tujuannya adalah untuk mengonfirmasi pelaporan karyawan yang mengaku ijazahnya ditahan oleh perusahaan. Pelaporan dibuat oleh 2 karyawan Seng Asek. Menurut pelapor, selain mereka ada banyak karyawan lain yang ijazah juga ditahan oleh perusahaan. Said Iqbal menyatakan aturan ketenagakerjaan di Indonesia melarang perusahaan menahan ijazah karyawannya. Hasil sidak ini, PT Grita Arha Kreamindo selaku manajemen Seng Asek akan mengembalikan seluruh ijazah karyawannya paling lambat Senin mendatang. Kita kabar lainnya, sebuah mobil truk molen atau truk penganduk semen tersangkut di terowongan kereta di Jalan Matraman Raya Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Saat kejadian, truk molen ini melaju dari arah Kampung Melayu menuju Salemba. Diduga sopir truk mengemudi sambil bertelepon saat truk ini melewati terowongan kereta api di Jalan Matraman Raya. Truk pun tersangkut. Untuk mengevakuasi truk ini, keempat ban kendaraan dikempeskan agar bisa melalui terowongan. Polisi menemukan sejumlah barang bukti di rumah terduga pelaku yang melakukan aksi nekat meledakkan bom rakitan di kelas Madrasah Alia Negeri Man 3 Padang, Sumatera Barat.
Usai kejadian meledaknya bom rakitan jenis low eksplosif di kelas 12, 5-3 Padang, polisi dari Kesatuan Den Gegana Brimob Polda Sumbar langsung menyisir rumah R di kawasan Koto Tangah, Padang. Dan dalam penyisiran dan penggeledahan tersebut ditemukan sejumlah bukti tambahan seperti 4 bom rakitan lain yang telah disiapkan. Temuan tersebut berupa 2 unit bahan peledak serta sebuah remote yang bakal digunakan namun tak berfungsi normal. Semua bahan peledak tersebut diduga akan digunakan oleh terduga pelaku. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rusya, selain olah TKP, rumah dan madrasah, polisi sudah memeriksa sedikitnya 7 orang untuk dimintai keterangan. Namun hingga saat ini belum ada penetapan tersangka untuk kasus tersebut. Ada 7 orang saksi yang sudah diperiksa. Di antaranya itu beberapa orang guru, terlapor sendiri, kemudian satpam yang berada di lokasi saat kejadian. Pemeriksaan masih terkait dengan kenapa melakukan hal tersebut, kemudian apa penyebab si terlapor si pelaku melakukan hal tersebut. Diduga cemburu buta, seorang warga negara asing asal Singapura tega menganiaya kekasihnya hingga tewas di Denpasar, Bali. Warga perumahan Mekar, Denpasar, Bali digegerkan dengan penemuan mayat wanita dalam sebuah rumah kos. Jenazah ditemukan dalam posisi terbaring dalam kondisi sudah membekak. Diduga korban sudah meninggal dan sejak 5 hari lalu. Jenazah pertama kali ditemukan oleh adiknya. Ia juga bertemu dengan kasih korban yang langsung melarikan diri. Polisi menangkap pelaku di kawasan Sanur dan segera membawanya ke Mapolresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara itu, jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani otopsi. Mengamankan pelaku penganiayaan berat warga negara asing Singapura dengan inisial MZ. Pelaku diamankan di Jalan Bypass Ngurah Rai. Polres mendapatkan informasi melalui 110 adanya penemuan mayat dengan TKP rumah kos Arta di Jalan Mekar 2, Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan. Penyebab kematian dokter PPDS di rumah sebuah bangunan 2 lantai dan juga 6 pintu kamar kontrakan di Jalan Kedondong Raya Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara terbakar pada Kamis pagi. Kepulan asap beserta kobaran api begitu cepat membesar dan membakar sebuah bangunan 2 lantai tersebut. 6 kamar kontrakan yang berada di lantai atas juga turut terbakar. Warga di sekitar lokasi yang melihat api dengan cepat membesar tidak berani mendekat hingga memicu kepanikan. Sementara petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke bangunan lainnya. Diduga kebakaran ini dipicu dari korsleting listrik pada salah satu kamar kontrakan yang berada di lantai 2 hingga merambat ke seluruh bangunan. 7 unit mobil pemadam beserta puluhan personil diturunkan, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kebakaran menghanguskan belasan lapak kayu dan sejumlah kendaraan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Belasan lapak kayu di Jalan Raya Pacing, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ludes terbakar. Kencangnya hembusan angin serta material bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Selain meludaskan lapak kayu, 3 kendaraan roda 4 yang berada di lokasi pun ikut terbakar. Lokasi kebakaran yang berada persis di pinggir jalan membuat arus lalu lintas dari arah Bekasi menuju Kerawang mengalami kemacetan panjang.
Para pengendara pun memutar balik kendaraannya karena proses evakuasi yang sedang berlangsung. Kasus kebakaran kini ditangani oleh Polsek Kedung Waringin dan Polres Metro Bekasi guna menyelidiki penyebab kebakaran. Ledakan terjadi di gudang pusat amunisi TNI AD di Saradan, Madiun, Jawa Timur. Akibat ledakan ini, 1 orang anggota meninggal dunia dan 4 anggota luka berat. Sejumlah anggota TNI dan polisi militer nampak bersiaga di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Caruban, Madiun, Jawa Timur pada Kamis siang. Hal ini terjadi usai ledakan di gudang pusat amunisi di Saradan, Madiun, Jawa Timur. Akibat ledakan ini, 1 anggota TNI meninggal dunia dan 4 anggota luka berat. Seluruh korban saat ini sedang mendapat perawatan di Rumah Sakit Caruban, Madiun. Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono menyatakan 1 personil meninggal dunia dan 4 prajurit TNI AD mengalami luka berat dalam ledakan gudang amunisi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Saat ini pemirsa, TNI masih terus melakukan investigasi terhadap peristiwa tersebut. Kami turut berbelasungkawa tentunya kepada keluarga prajurit yang gugur dalam tugas, serta mendoakan agar seluruh korban saat ini masih menjalani perawatan dan segera diberikan kesembuhan dan dapat pulih kembali seperti sedia kala. Berdasarkan laporan awal yang kami terima, insiden terjadi saat personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden tersebut, 1 orang personil dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 4 orang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya mengalami luka ringan. Sesaat setelah kejadian, satuan segera melakukan evakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara cepat, sekaligus melaporkan secara prosedural dan berjenjang. Saat ini, Tentara Nasional Angkatan Darat telah mengambil langkah-langkah penanganan awal dengan memberikan perhatian dan pendampingan penuh terhadap korban, berkoordinasi dengan rumah sakit, serta memberikan dan membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Syamsul Bahari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Api menghanguskan sederetan rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Syamsul Bahari, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare pada Rabu siang. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun kobaran api terus membesar dan merembet ke rumah-rumah di sekitarnya. Dan menurut saksi mata, api diduga bermula dari sebuah rumah yang sedang direnovasi. Tugas pemadam kebakaran Kota Parepare menerjunkan sedikitnya 9 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Pandaan Malang kilometer 71B, tepatnya di wilayah Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan pada Rabu malam. 5 orang meninggal dunia setelah mobil jenis SUV menabrak truk-truk yang sedang berhenti di bahu jalan.
Petugas gabungan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Satlantas Polres Pasuruan melakukan olah tempat kejadian perkara usai kecelakaan maut di ruas tol Pandan Malang kilometer 71B Desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan pada Rabu malam. Kecelakaan maut melibatkan sebuah mobil jenis SUV yang dikemudikan Ishak, warga Sukodono, Surabaya. Mobil tersebut melaju dari arah Malang menuju Surabaya. Setibanya di lokasi kejadian, mobil diduga tiba-tiba oleng dan menabrak guardrail pembatas jalan. Usai menghantam pembatas, mobil terpental ke arah bahu jalan dan menghantam keras bagian belakang truk yang sedang berhenti. Dalam kecelakaan 5 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan 4 orang lainnya mengalami luka-luka. Polisi menduga pengemudi mengalami kelelahan atau microslip sehingga kehilangan kendali atas kendaraan. Meski demikian, penyebab pasti kecelakaan masih terus dalam penyelidikan. Delapan siswi Madrasah Sanawiyah tenggelam di mata air raksasa di Garut, Jawa Barat. 1 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. 1 orang siswi Madrasah Sanawiyah peserta penjelajahan meninggal dunia saat berenang di mata air raksasa di Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Garut. Sementara 7 siswi lainnya berhasil selamat dalam insiden tersebut dan dilarikan ke rumah sakit oleh warga. Saat ini polisi tengah melakukan pendalaman apakah insiden tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS atau tidak. Polisi pun telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Selain itu, polisi akan memeriksa sejumlah saksi termasuk guru dan panitia penjelajahan. Dua WNA Cina yang berlibur di Labuan Bajo tewas saat melakukan aktivitas snorkeling di Pulau Kelor. Tim SAR mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Komodo. Kedua korban diketahui bernama Oh Xingyu, perempuan 30 tahun, dan suaminya Xia Jingyang berumur 29 tahun. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Maumere menerima laporan kejadian tersebut melalui pos SAR Manggarai Barat. Gelombang tinggi diduga menenggelamkan 2 korban hingga ke dasar sedalam 23 meter. Tim SAR gabungan menemukan kedua korban dalam kondisi meninggal dunia setelah pencarian yang berlangsung hingga Rabu sore. Wisatawan yang berada di lokasi bersama dengan tim SAR gabungan langsung memberikan pertolongan berupa resusitasi jantung paru saat korban dibawa menuju Pelabuhan Bajo. Namun nyawa mereka tak dapat diselamatkan. Setelah korban pertama ditemukan, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap korban kedua yang masih hilang di perairan Pulau Kelor. Pencarian dilakukan melalui penyisiran lokasi kejadian serta koordinasi dengan nelayan dan potensi SAR setempat. Operasi SAR terhadap 2 orang wisatawan asal Cina yang mengalami tenggelam pada saat melaksanakan snorkeling di perairan Pulau Kelor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tim kembali melaksanakan pencarian, kemudian pada pukul 16.44 terima informasi bahwa 1 korban kembali diketemukan dalam kondisi meninggal pada kedalaman 23 meter. 1 korban yang awalnya ditemukan dalam keadaan selamat diinformasikan bahwa kondisi korban sudah meninggal. Jadi total korban diketemukan sebanyak 2 orang dalam kondisi meninggal. Penyebab kematian dokter PPDS di Rumah Sakit Umum Daerah Siak masih belum diketahui. Ditemukan luka memar pada bagian kepala korban. Proses otopsi terhadap jenazah dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau telah melaksanakan otopsi terhadap jasad Dr. Alex Christoloris pada Selasa malam. Otopsi ini bertujuan untuk mengungkap penyebab kematian. Jenazah tiba di Rumah Sakit Bayangkara pada Senin pagi. Proses otopsi dilakukan hingga pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Hasil pemeriksaan sementara ditemukan luka berbentuk titik disertai pembekakan pada punggung tangan kiri.
Selanjutnya ditemukan memar pada bagian kepala akibat kekerasan benda tumpul. Kemudian ditemukan luka pasca kematian atau postmortem pada daerah leher, dada, perut, punggung, kedua lengan yang menurut pola dan gambarannya akibat gigitan serangga. Berdasarkan analisa awal terhadap jenazah, tim dokter memperkirakan korban telah meninggal dunia 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Seorang dokter peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS ditemukan meninggal dunia di semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian, Kabupaten Siak, Riau. Untuk memastikan penyebab kematian korban, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk menjalani otopsi. Dokter PPDS inisial AKL ditemukan dalam kondisi telentang dan sudah tidak bernyawa di semak belukar yang berada di luar pagar Rumah Sakit RSUD Tengku Rafian. Korban diketahui tidak dapat dihubungi sejak Senin sore. Istri korban mencari keberadaan korban di lingkungan RSUD dan menanyakan rekan kerja korban. Petugas rumah sakit kemudian memeriksa rekaman CCTV. Korban terakhir terlihat berjalan seorang diri keluar dari kawasan rumah sakit melalui pintu depan pos keamanan. Keesokan harinya pencarian dilanjutkan dengan menyisir kawasan di luar pagar rumah sakit. Dua petugas keamanan bersama seorang sopir ambulan menemukan korban dalam kondisi sudah meninggal dunia. Polisi yang menerima laporan langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas juga mengamankan sejumlah barang milik korban. Korban merupakan dokter residen anestesi yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis dan bertugas di RSUD Tengku Rafian. Telah ditemukan sesosok mayat laki-laki di semak belukar di samping pagar RSUD Tengku Rafian, Siak. Identitas korban setelah kita lakukan penyelidikan yaitu atas nama Alek Kristolotis, menghilang pada hari sebelumnya yaitu hari Senin pukul 18.00. Tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau telah melaksanakan autopsi terhadap jasad Dr. Alex Kristolotis. Hasil pemeriksaan sementara ditemukan luka berbentuk titik disertai pembengkakan pada punggung tangan kiri. Selanjutnya ditemukan memar pada kepala akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka pasca kematian atau postmortem pada daerah leher, dada, perut, punggung, kedua lengan yang menurut pola dan gambarnya akibat gigitan serangga. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi dan mendalami rekaman CCTV serta mengumpulkan barang bukti dari lokasi kejadian. Dari Siak dan Pekanbaru, Riau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan terkait kasus operasi tangkap tangan Bupati Sukoharjo. Kali ini sasarannya adalah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKPAD Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah ruangan digeledah, diantaranya kantor Kepala BPKPAD. Proses penggeledahan berlangsung selama beberapa jam dengan pengawalan ketat petugas. Menurut informasi, tim penyidik yang melakukan penggeledahan merupakan tim yang sama saat penggeledahan di kantor Bupati Sukoharjo, Etik Suryani pada Selasa kemarin. Menurut informasi juga, penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan pasca OTT pada Rabu 9 Juli lalu. Keluar dari kantor BPKPAD Sukoharjo yang berada di Kompleks Gedung Setda, penyidik KPK terlihat membawa 2 koper berwarna hitam. Koper tersebut diduga berisi barang bukti baru hasil penggeledahan dari ruang kerja Kepala BPKAD Richard Trihandoko. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kepala BPKPAD Richard Trihandoko, dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Tri Mulyo. Kita ke kabar dalam negeri, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Jaksa penuntut umum menolak seluruh eksepsi terdakwa.
Jaksa menilai terdakwa tidak memahami secara mendasar delik material cyber yang berujung pada keonaran di tengah masyarakat. Di sisi lain, Dr. Tifa menyayangkan sikap JPU yang dinilai tidak terbuka dalam memberikan berita acara pemeriksaan atau BAP 26 saksi ahli kepada pihak terdakwa. Sementara itu, menanggapi jalannya persidangan, pihak Presiden ke-7 Joko Widodo yang juga Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan menilai bukti yang diajukan jaksa penuntut umum sudah sesuai prosedur. Andi menuding terdakwa Dr. Tifa dan kuasa hukumnya hanya berasumsi selama persidangan. Sidang lanjutan putusan sela akan berlangsung pekan depan 23 Juli 2026. Sampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama, itu BAP sudah diserahkan kepada kami, lengkap. Selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali. Melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta. Sampai sidang yang ketiga ini, BAP yang kami terima itu belum lengkap juga. Dan itu jantungnya. Itu yang paling penting, yaitu ahli dari Polda Metro Jaya dan 4 orang ahli digital forensik. BAP-nya. Kabar tadi sekaligus menutup berita juga.